Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum berdoa akan absen dulu satu persatu dulu, mengulang pelajarannya pertemuan kedua yaitu sifat mustahil bagi Allah. Sekali lagi, inilah hasil kelompok 3 peta pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa siswi yang Bapak cintai, bagaimana kabarnya kalian? Alhamdulillah. Seperti biasa kita bersyukur kepada Allah dalam setiap kegiatan pembelajaran. Sebelum kita ke materi, seperti biasa kita berdoa dulu. Sebelum berdoa kita siapkan dulu ya. Istidadan. Doaan. Allahumma ta'alayya futuha alifin nabihi ummatika wansur alayya rahmatika wa dakir diman nasitu ya dal jalali wal ikram wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Baiklah anak-anak, sebelum kita ke materi dan ke tujuan pembelajaran, peta pembelajaran, Bapak akan absen dulu satu persatu siapa yang tidak hadir ya. Pertama, Aulia Siti Jahra ada? Dela Delia, Anissa Aminah, Anissa Hoerunisa. Nah, tadi barusan sudah diabsen, alhamdulillah hanya beberapa orang yang tidak hadir. Sekarang ya kita refleksi dulu, review dulu, mengulang pelajaran sepintas. Pelajaran pertama yaitu pelajaran pertama bab kedua yaitu tentang sifat wajib. 20 sifat wajib bagi Allah. 20 sifat wajib bagi Allah. Kalian masih hafal menyebutkan satu persatu? Hafal ya, karena dinadomkan, dilakukan. Untuk menyebutkan satu persatu supaya kita tidak lupa lagi, marilah kita menadomkan bersama ya. Sifat wajib 20 dan artinya kita berdiri ya, sekedar menghilangkan pegal kita, kaku kita mulai berdiri membaca nadom 20 sifat wajib bagi Allah. Siji Gusti Allah teh aya mustahil teu aya dua Gusti Allah teh tiheula teu aya mimitina mustahil anyar tilu Gusti Allah teh langgeng teu aya rusakna mustahil rusak opat Gusti Allah teh sarua jeung sakabeda damelan mustahil sarua 18 Gusti Allah teh anu ngadahu mustahil anu tore 18 Gusti Allah teh anu ningali mustahil anu lolong 20 Gusti Allah teh anu ngadahu. tangan buat kalian. Ini apa? Ini apa? Huruf apa? L. L itu apa? Luar biasa. Ini huruf apa? Luar biasa. Kalau ini apa?
Itu bahasa Inggrisnya apa? You, luar biasa. Tepuk tangan. Karena kalian luar biasa, silahkan duduk kembali ya. Sekarang kita ke materi, dan ini tujuan pembelajaran pertemuan kedua ini setelah minggu kemarin kita belajar 20 sifat wajib bagi Allah. Sekarang kita belajar 20 sifat mustahil bagi Allah. Tujuan pembelajarannya pertemuan kedua yaitu setelah peserta didik mampu menyebutkan dan menganalisa 20 sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala dan mampu menjelaskan pengertian sifat wajib bagi Allah dengan benar, maka dalam pembelajaran ini diharapkan kalian satu ya, peserta didik mampu menganalisis 20 sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengartikan 20 sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala dan mampu menjelaskan pengertian sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pembelajarannya yaitu kompetensi dasarnya menganalisis sifat wajib, mustahil dan jaiz beserta bukti dan dalil nakli dan aklnya. Ini semuanya ada di materi ya. Dua, mengkomunikasikan sifat-sifat wajib, mustahil dan jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala beserta isi beserta artinya. Nanti kalian mengkomunikasikannya lewat hasil karya seperti apa? Peta konsep pengetahuan 20 sifat mustahil yang akan kalian buat nanti di LKPD ya. Yang keduanya nanti akan mengkomunikasikannya lewat poster. Kemudian indikator capaian pembelajarannya menjelaskan pengertian sifat mustahil bagi Allah ya. Kemudian yang kedua menyebutkan sifat mustahil yang 20 tadi. Kemudian mengidentifikasi sifat mustahil yang nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah yang semuanya 20 ya. Apa saja sih yang akan kita pelajari? Yang akan pelajari itu satu, pengertian sifat mustahil. Kedua, materi 20 sifat mustahil bagi Allah. Tiga, nadom 20 sifat mustahil. Itu berbentuk video. Perilaku orang beriman itu bagaimana sih gitu. Nanti ada di ceritanya ya. Diceritanya lewat audio ya. Nanti kalian akan mendengarkan kisah lewat audio ya. Kesimpulannya bukti kebenaran 20 sifat mustahil ya. Satu, jadi pembelajaran kita yang pertama itu adalah pengertian sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud sifat mustahil Allah adalah kebalikan dari sifat wajib Allah, yaitu sifat yang tidak mungkin, ada dan tidak layak disandarkan pada zatnya sebagai pencipta alam semesta ya. Jadi pengertian sifat mustahil bagi Allah sekali lagi adalah sifat yang tidak mungkin, ada dan tidak layak atau tidak mungkin disandarkan pada zat Allah sebagai pencipta alam semesta. Coba baca semua oleh kalian. Pengertian sifat mustahil bagi Allah. Yang dimaksud sifat mustahil Allah adalah pengertian dari sifat wajib Allah, yaitu sifat yang tidak mungkin, ada yang tidak layak disandarkan pada zatnya sebagai pencipta alam semesta. Yang kedua materi 20 sifat mustahil bagi Allah ya. Yang pertama Adam, artinya tidak ada. Kedua hudus. Ketiga fana. Keempat mumasalatul hawadisi, ihtiyajul ghairihi, ta'adud, berbilang, ajjun, lemah, karohah, terpaksa, jahun, bodoh, mautun, mati, samun, tuli, umyun, buta, bukmun, bisu, ajijan, yang lemah, kauno ajijan, kauno mukrohan, kauno jahilan ya, yang lemah,
ama yang buta, abkama yang bisu. Nah itu 20 sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Kan simak. Adam hudus fana mumassalatul lil hawadisi qiyamuhu bi ghairihi ta'addud ajzun karoha jahud amautu summun umyun bukmun kaunuhu ajizan kaunuhu mukrohan kaunuhu jahilan kaunuhu mahitan kaunuhu as-somma kaunuhu ama abkama. Tidak ada wujud artinya baru karena rusak binasa mengatakan tulir hawadisi menyerupai sesuatu. Kaunuhu jahilan keadaannya yang bodoh, kaunuhu mayitan keadaannya yang mati, kaunuhu as-somma keadaannya yang tuli. Nah, barusan tadi nadom sifat 20 sifat mustahil bagi Allah. Bagaimana? Enakeun tidak? Hafal tidak? Yang keempat, kita akan mempelajari perilaku beriman kepada 20 sifat mustahil bagi Allah. Jadi gambarannya pertama, orang itu senantiasa akan menyembah dan meminta sesuatu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, menjadi orang yang rendah hati, jauh dari sifat angkuh, tidak merasa lebih hebat dari orang lain. Ketiga, taat beribadah dan selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu perilaku beriman kepada 20 sifat mustahil. Baiklah anak-anak, sebelum kita ke LKPD ya, penugasan kelompok dan penugasan pribadi. Penugasan kelompok nanti akan ditugaskan membuat peta pengetahuan 20 sifat mustahil bagi Allah ya. Yang kedua, poster 20 sifat mustahil bagi Allah. Nah, sekarang kita simpulkan dengan cerita seorang anak ya yang mencari Tuhan. Ini merupakan sebuah kesimpulan dari materi yang tadi telah dibahas ya. Dengarkan ya. Tinggallah seorang pemuda bernama Ahmad. Ia selalu merasa ingin lebih mendekatkan diri pada Allah, tetapi ia merasa bahwa konsep tentang Allah masih kabur baginya. Suatu hari, Ahmad memutuskan untuk memulai perjalanan pengetahuan yang akan mengubah hidupnya. Ahmad memulai perjalanan ini dengan membaca kitab-kitab suci dan berbicara dengan para ulama. Namun, ia merasa ada yang masih kurang. Saat ia sedang duduk di bawah pohon rindang, tiba-tiba datanglah sosok seorang tua bijak yang dikenal sebagai Ustadz Kemet mendekatinya. Ustadz Kemet pun berkata, "Apakah yang sedang kamu cari, anak muda?" Setelah mendengarkan kisah Ismail, Ahmad merasa terinspirasi. Ustadz Kemet pun berkata, "Ahmad, mengenal Allah melalui sifat-sifatnya adalah seperti mengenal keajaiban dan cintanya. Saat kamu memahami sifat-sifatnya, kamu akan semakin dekat dengannya." Ahmad mulai belajar tentang sifat-sifat Allah dengan penuh semangat. Ia memahami bahwa setiap sifat Allah adalah cerminan dari keagungannya. Di audio ya, kisah seorang anak mencari Allahnya ya lewat sifat-sifat 20. Kita sekarang mengerjakan dulu tugas 1 tugas kelompok, 2 tugas pribadi. Tugas kelompok akan membuat peta konsep ya. Nah, ini gambar bukan gambar permen, tapi gambar
melambangkan sifat mustahil dari Adam sampai kama ya. Nanti di sini dijelaskan apa artinya Adam ya. Kedua, poster visual ya. Poster seperti yang telah dibagikan ya. Siapa kalian yang mendapatkan sifat mustahil maka ditulis dan digambar. Paham? Ya. Biar enak apanya di bawah. Bagaimana anak-anak? Beres peta pengetahuan 20 sifat mustahilnya? Alhamdulillah. Posternya beres? Beres. Kita tutup dulu pembelajaran ini dengan pembacaan doa bersama ya. Ayo berdoa majelis ya. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 4 peta pengetahuan 20 sifat. Inilah peta pengetahuan. Inilah poster